Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik dan keluarga di rumah? Kakak berharap semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, hari ini tanggal 7 Februari 2021 kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Meskipun masih online, kakak berharap tidak mengurangi sukacita di hati adik-adik ya. Nah, adik-adik tahu hari ini kita akan ditemani oleh siapa ya? Hayo. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Desi dan Kak Ana. Nah, adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah? Mari kita mulai ibadah kita hari ini ya. Adik-adik, untuk lagu pembukaan kita akan bernyanyi lagu Aku Bersukacita. Adik-adik bernyanyi dengan bersukacita dan semangat ya di rumah. Aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik masih semangat? Kita nyanyikan lagu kedua ya. Dengar dia panggil nama saya. Sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Di pagi hari ini, Tuhan telah membangunkan kami dengan sehat, dengan umur panjang, untuk kami dapat beribadah di pagi hari ini. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga selesai, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita bernyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Terima kasih Kana sudah mau memimpin ibadah ini dalam puji-pujian kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya,
kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas pagi hari ini di mana Tuhan Yesus boleh mempertemukan kembali kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah online kami. Ya Tuhan Yesus, siapkanlah hati dan telinga kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang satu apapun. Tuhan Yesus, sempurnakanlah hati dan telinga kami agar hati dan telinga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, pimpin kakak layan kami yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan semua firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini melalui kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya adik-adik dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai dengan 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketiga kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah adik-adik, sekian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Masih pada sehat-sehat kan? Puji Tuhan adik-adik, kakak senang melihatnya. Nah adik-adik, hari ini Kak Desi mau cerita tentang firman Tuhan
yang dimana berkisah seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Coba siapa di sini yang pernah pergi ke gunung? Ada yang pernah pergi ke gunung adik-adik? Wah, Kak Desi saja belum pernah loh. Ada lagunya loh adik-adik. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, adik-adik, dari kisah Tuhan Yesus yang mengajak 3 orang muridnya, adik-adik ada yang kenal nggak sama murid-murid yang Tuhan Yesus ajak ini adik-adik? Ada yang tahu namanya siapa? Tadi yang kita baca dalam Alkitab tuh. Oke, kakak akan sebutkan. Di sini ada Simon Petrus, ada Yakobus, dan juga Yohanes. Mereka naik ke gunung untuk berdoa adik-adik. Ayo, siapa di sini yang rajin berdoa? Wah, hebat adik-adik nih. Adik-adik semua hebat-hebat nih untuk berdoa. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus diajak berdoa, tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu malah tertidur loh adik-adik. Ya ampun, apakah adik-adik pernah ketiduran waktu lagi berdoa? Jangan ya adik-adik. Adik-adik harus menyelesaikan terlebih dahulu doanya, baru adik-adik boleh tidur. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah adik-adik, dan jubahnya menjadi putih dan terang sekali, berkilau-kilau. Kok bisa ya? Itu adalah kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kemudian tampaklah Tuhan Yesus lagi berbicara dengan 2 orang. Ada yang kenal dengan mereka adik-adik? Nah, ini adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Ayo, siapa di sini yang tahu Nabi Musa dan Nabi Elia? Nah, kakak akan jelaskan. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Nih, lihat, Nabi Musa membawa 2 loh batu, dan Nabi Musa juga membelah lautan adik-adik. Kalau Nabi Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Nabi Musa maupun Nabi Elia sudah hidup lebih dahulu dari Tuhan Yesus. Dan kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lalu akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika murid-murid yang lagi tidur tiba-tiba bangun, wah, mereka terkejut adik-adik. Mereka kaget sekali melihat penampakan Tuhan Yesus. Dan juga adanya Nabi Musa dan Nabi Elia di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus. Petrus pun sampai menawarkan untuk membangun kemah buat Nabi Musa dan Nabi Elia juga. Tetapi itu jelas tidak mungkin adik-adik, karena Nabi Musa dan Nabi Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi
untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus atau menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus adik-adik. Petrus tidak mengerti nih adik-adik. Aduh, Petrus ini gimana ya adik-adik? Namun tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka adik-adik. Wah, murid-murid itu takut sekali. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam awan itu yang berbunyi seperti ini adik-adik. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan adik-adik tahu tidak, itu suara siapa? Ya, itu adalah suara Allah Bapa. Setelah awannya hilang, Nabi Musa dan Nabi Elia juga ikut menghilang adik-adik. Dan tinggal Tuhan Yesus seorang diri. Nah adik-adik, ingat ya, suara Allah dari dalam awan tadi berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak, adik-adik juga harus mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar nasihat orang tua, atau juga ajaran dari guru sekolah dan juga kakak-kakak lain yang ada di gereja. Mau nggak adik-adik jadi anak yang dengar-dengaran? Coba angkat tangannya. Pasti mau dong. Nah adik-adik, jadi kalau di rumah mama dan papa memberikan nasihat, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik mendengarkan atau lebih sering membantah? Wah, kalau adik-adik membantah, jangan ya adik-adik, karena itu tidak baik adik-adik. Kalau di gereja ada kakak lain lagi menyampaikan firman Tuhan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mendengarkan atau adik-adik malah bermain? Atau lebih tepatnya mengganggu temannya kiri dan kanan? Nah, sekarang adik-adik, kakak mau kasih tahu, adik-adik harus berbuat yang baik ya adik-adik. Jangan adik-adik tidak mendengarkan apa nasihat dari orang tua, tapi adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Nah adik-adik, di sini Kak Desi mau ajak adik-adik untuk bermain games. Ada yang tahu kita akan membuat games apa? Coba yuk adik-adik masing-masing berdiri di rumah. Kalau adik-adik sudah berdiri, kakak mau kasih tahu gamesnya. Ini adalah games tentang Yesus berkata. Cara bermainnya adik-adik harus mengikuti perkataan dari Kak Desi. Kak Desi akan menyampaikan kalimat yang berbunyi Yesus berkata, lalu ada lanjutannya adik-adik. Tapi adik-adik, ada yang harus adik-adik lakukan. Ada 6 yang adik-adik harus lakukan nih. Adik-adik harus pegang kepala, pegang pipi, pegang telinga, lipat tangan, angkat tangan, dan bilang amin. Nah adik-adik, cara mainnya seperti ini ya.
Yesus berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, pegang kepala." Kalau sudah, kakak akan lanjut. Yesus berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, pegang pipi." Ayo pipinya dipegang ya, bukan kepalanya lagi. Baik, kita lanjut ya. Yesus berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, pegang." Bukan pegang, tapi lipat tangan. Ayo lipat tangan. Sudah? Oke. Kita lanjut lagi ya adik-adik. Sekarang Yesus berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Angkat tangan. Wah, pintar adik-adik. Kita lanjut ya. Oke, sekarang Yesus berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bilang amin. Amin. Hore. Adik-adik semuanya pintar-pintar nih. Ayo, siapa tadi yang salah mendengarkan kata-kata Kak Desi? Ada yang salah? Wah, berarti adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Kalau ada yang salah, berarti adik-adik tidak mendengarkan dengan baik nih. Siapa tadi yang benar semua? Nah, kalau adik-adik benar semua, pasti adik-adik mendengarkan dengan baik. Berarti adik-adik hebat. Ingat ya, adik-adik, jadilah anak yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan Yesus ataupun akan nasihat orang tua. Nah, sekarang Kak Desi punya aktivitas nih buat adik-adik. Ini ada gambar Tuhan Yesus bersama ketiga muridnya dan juga Nabi Musa dan Nabi Elia yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, adik-adik minta tolong mama atau papa adik-adik ya untuk membuat aktivitas adik-adik ini, dan adik-adik harus memfotokopi tugas yang Kak Desi beri ya adik-adik dari yang ada di layar ini. Adik-adik bisa kan? Nah, oke adik-adik, sekian cerita dari Kak Desi. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkannya dengan baik dan dengan hati dan telinga. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ayo, kita berdoa yuk adik-adik. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kami sudah diperbolehkan kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami, berkati hati kami, berkati juga telinga kami, agar kami selalu menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa, yaitu untuk mendengarkan perintah firman-Mu, juga ajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran oleh orang tua kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang selalu taat akan perintah firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus,
jaga kami dimanapun kami berada. Berikanlah kami selalu kesehatan, berikanlah kedua orang kami kesehatan juga. Tuhan Yesus juga berkati oma dan opa kami, berikan mereka juga kesehatan, berikan juga mereka umur panjang. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan orang-orang yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang sedang berada di rumah. Tuhan tolong sembuhkan mereka, biarlah mereka boleh dapat dipulihkan dan juga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan Yesus juga berkati para dokter-dokter dan para tim medis yang sampai hari ini masih berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena sakit corona di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus mau senantiasa tetap berikan mereka kesehatan. Juga Tuhan Yesus mau berikan hati mereka dengan penuh sukacita dalam membantu orang-orang yang sedang tersakit corona. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami, baik yang malas ataupun yang tidak bisa ikut sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus mau ketuk pintu hati mereka agar mereka minggu depan boleh bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi lagu Dengar Panggilan Tuhan bersama-sama ya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan bernyanyi Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya. Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik,
Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Kami telah mengangkat puji-pujian, kami telah membaca firman Tuhan, kami juga telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Desi. Tuhan tolong berkati agar apa yang disampaikan tadi boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, maupun kepada guru dan kakak layan yang mengajarkan kami tentang hal-hal yang merupakan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami melalui perkataan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya.